Pemirsa, selalu ada hikmah. Masya Allah, kita tahu pemirsa, perjuangan dari nol sampai akhirnya jadi something, jadi sesuatu itu nggak mudah. Ini apalagi dari sesuatu yang dianggap hancur, minus. Maka meskipun pasti inspiratif, kita pengen tahu nih, ini perjuangannya kayak gimana. Maka gimana nih Mas Angga? Iya. Kan perjuangan dari titik balik sampai akhirnya di titik sekarang itu, wah tentu pasti tidak semudah yang dibayangkan dong. Betul, Pak Denis. Sudah sekian banyak, berapa banyak kegagalan yang udah Betul. dijalanin. Saya dulu pernah isi ulang pulsa juga pernah, Pak Denis. Iya. Bisnis isi Ini ulang berdasarkan pulsa. timeline ya. Pertama Iya. isi pulsa dulu. Itu sudah berjalan lancar, tapi bangkrut. Bangkrut. Bangkrutnya kenapa? Karena temannya banyak ngutang. Oh Pak Denis, iya. iya. Akhirnya Masalah muter baru. duitnya. Oke. Dari situ. Dari situ akhirnya Berjuang pernah F&B. Food and beverage, ya. ya. Mie ayam Bangka Hmm, pernah. sampai bisa bikin mie sendiri waktu itu. Iya. Masya Allah. Dulu mie ayam Bangka mangkal tuh pakai gerobak di bawah pohon saya, Ko Denis. Mangkal di situ. Gagal juga yang itu akhirnya. Itu gagal juga karena Oke. mungkin basic saya bukan di F&B. Oke. Apalagi setelah yang itu? Terus pernah juga pecel Pecel. Madiun. Madiun. Alhamdulillah. Itu pakai Hmm. booth juga di pinggir jalan, Ko Denis. Masih F&B ya. Mm. Total udah berapa bidang dan berapa kegagalan nih? Mungkin 4 kali, kurang lebih 4. Ko 4 ya. Denis. Iya. Sebelum akhirnya tadi bicara tentang gagal, maka berhasilnya di bidang apa nih? Ini dia, Ko Denis. Parfum. Saya sudah sampai kayak sekarang diet mainnya nih. parfum, Ko Denis. Masya Gitu. Allah. Ada gelas ukur Iya. kayak di lab ini. Ini dari tahun berapa nih berarti nih? Ini dari tahun 2007, Ko Denis. 2007. Hmm. Belajarnya dari mana? Ini kan ngeracik kan berarti Iya, kan? betul. Apa masa ya dicari di YouTube ada atau gimana nih yang pertama akhirnya bisa dapat ilmu ini? Otodidak, lalu saya belajar ada mentor saya, Ko Denis. Mentor yang Iya. ngajarin ya. Kalau dulu tuh kayaknya YouTube dan medsos belum Jadi seperti rujukan kayak sekarang ya. Iya, kalau sekarang kan nyari informasi cepet tuh. 2007 iya, 2007. Iya, kalau dulu tuh wah masih susah banget. bahkan Ko Denis. mungkin masih SMS-an waktu itu ya. Iya, betul, masih Belum ada SMS-an. Android, belum ada Iya. BlackBerry juga kayaknya belum tuh waktu itu. BlackBerry ya. belum masuk tuh. Saya SMS-an. Hmm. Terus ini berarti 2007 sekarang 2024 sudah 17 tahun. mau 2027 berarti udah 20 tahun. Berarti Iya. sekarang 17 tahun. 17 tahun. Ko Denis. Masya Allah. Betul. Masya Allah. Terus Betul. apa aja yang udah dicapai ini? Udah berapa cabang atau pertamanya di mana? Kalau toko offline kita ada 5 Hmm, di Bekasi, Ko Denis. Bekasi. Iya. Start yang paling pertama. Mm-mm. Yang paling terbaru? Yang paling terbaru di Bekasi juga, ada lalu di Jawa Tengah. Kita ada home industry. Masya Allah. Akhirnya Hmm. beberapa cabang. Iya. Dari proses seperti itu, Masya Allah hadirin. Sehingga akhirnya kok penasaran nih lihat. Iya. Praktekin dong gimana sih cara ngeracik tuh parfum? Oke. Asal muasalnya gimana? Dari mana? Sampai akhirnya bisa dipakai orang jadi wangi begitu? Kalau ini saya lebih ke brand saya tuh yang parfum hasil penyulingan, Ko Denis. Oke. Ya, jadi bahannya tuh sekitar 80% lebih ke natural. Nah, ini yang saya pasarkan di Jawa Tengah untuk oleh-oleh. Kebanyakan yang beli orang luar kota dan mancanegara, Ko Denis. Masya Dibawa untuk Allah. oleh-oleh ke sana. Gimana cara beliau Oke. ngeracik? Ini seadanya aja ya. Ini pasti yang kalau di lab atau beliau bikin pasti lebih ini lagi. Ini Iya. contoh seadanya. Tapi dengan seadanya pun jadi something juga. Oke. Itu bahan dasarnya tuh ya. Ini sudah hampir jadi. Hampir jadi, Udah Masya ini. Allah. Pantesan dari awal beliau hadir juga udah wangi ini, Masya Allah. Kan namanya tukang parfum, Ko Denis. Sambil tanya-tanya ya. Iya. Katanya ada parfum yang ngikutin bau badan orang. Nah itu gimana tuh maksudnya tuh ya? Parfum ngikutin bau badan orang Heeh. bisa ada. Maksudnya Itu lebih mungkin ke feromon kali ya. feromon ya? Feromon. Ya Iya. tiap orang kayak punya aroma khas Betul. masing-masing. Jadi gitu. kalau feromon tuh dia mengeluarkan ciri khas aroma tubuh si orang tersebut. Dan tiap orang tuh bisa jadi beda-beda. Beda-beda. Jadi Oke. lebih ke apa ya, seksi jatuhnya. Tergantung apa tuh? Makanannya, gaya doa atau Ya, makanan biasanya. makanan juga Iya. ya? Apa yang mereka makan? Gaya hidupnya biasanya. Berarti ada makanan yang kalau kita makan terus-menerus nanti akhirnya menghasilkan tadi yang katanya feromon yang seksi gitu. Nah, itu juga pakai ini nanti, Ko Denis. Pakai parfum feromon namanya itu. Nanti kita semprot dia makin keluar nanti dia. Oh, malah makin Iya. mengeluarkan sih aroma tubuh Iya. khas kita yang aslinya. Betul. Masya Allah. Terus ini gimana awalnya? Kan bahan-bahannya ada yang sampai import dari luar atau semuanya murni lokalan? Kalau yang
brand ini yang saya pasarkan di Jawa Tengah ini 100% lokal, Ko Denis. Masya Allah. Jadi kita memberdayakan petani-petani di Jawa Tengah paling banyak. Bahannya tuh apa sih sebetulnya? Nilam. Nilam itu apa? Bunga atau? Nilam tuh kayak berbentuk daun. Itu dari bahan dasar parfum, Ko Denis. Itu dari daunnya aja, dari masih bentuk daun aja udah wangi? Udah, itu nggak wangi. Jadi kayak bahan dasarnya kok, buat pengawetnya, buat dasarnya itu. Jadi kalau nggak pakai nilam itu parfum jadi jelek, Ko Denis. Dan nanti untuk mewangikan itu ada flower, ada gaharu, ada bunga-bunga yang lain kok. Ini sesuatu yang dipelajari, mungkin harus ada orang kuliah dulu. Ini langsung diajarkan. Koko lagi langsung ini tadi ilmu loh, Masya Allah. Dan beliau mempelajarinya tadi ya tanpa kuliah ya. Otodidak kan tadi kan. Masya Allah. Dengan proses 17 tahun itu, kok paling penasaran gimana akhirnya respon orang tua yang mungkin dulu kan yang pernah gimana, atau orang-orang yang mungkin dulu mencibir? Ya mereka bilang bangga lah, Ko Denis, alhamdulillah sekarang. Epic comeback ya. Iya. Epic comeback. Mereka bilang bangga dan tidak menyangka mungkin kok ya, saya bisa seperti sekarang. Dan nggak terbayangkan lah. Mungkin ada nggak yang mungkin dulunya kalau ngomong teh judes atau bahkan ngeremehin, dan sekarang benar-benar berubah gitu? Pasti ada, Ko Denis. Pasti. Yang tadi Allah. judes ya sekarang jadi sangat ramah. Tadinya pura-pura nggak kenal, sekarang aku saudara gitu juga ada. Banyak gitu, Ko Denis. Masya Allah pemirsa, ini Masya Allah. Ini beliau jadi bukti bahwa Masya Allah betul. Ketika benar-benar mau berjuang, titik balik, satu Allah pasti nolong. Tapi Allah mau nolong juga ngelihat kitanya layak atau enggak. Bukan Allah yang nggak sanggup nolong ya. Tapi Allah tuh bakal ngelihat kitanya tuh layak ditolong atau enggak. Dan beliau telah berhasil membuktikan gimana caranya akhirnya layak ditolong Allah sampai akhirnya di kondisi yang sekarang seperti ini ya. Obrolan lebih lanjutnya yang bakal lebih seru nantikan ya. Selalu di program Selalu Ada Hikmah.